Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 26 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Meninggikan Allah. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 13 ayat 15 sampai dengan ke-16. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati. Sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami diajar oleh kebenaran firman Allah, bahwa kehidupan kami sesungguhnya berdasarkan anugerah kebaikan-kebaikan Allah. Tanpa anugerah dan kebaikan Allah, maka kami adalah kegelapan, kematian, kehancuran, dan kebinasaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang tema meninggikan Allah, maka manusia seringkali berjuang untuk mencari sesuatu agar kita bisa dipandang berharga, agar kita bisa mencapai ketinggian ilmu, ketinggian ataupun kapasitas di dalam kemampuan, karunia. Kalau juga kita punya tabungan yang kalau ditumpuk itu tinggi. Saya pernah melihat ada sebuah yang dilakukan penangkapan kepada koruptor, itu uang berjajar itu hampir sampai setinggi manusia, berapa triliun, tidak terhitung jumlahnya. Maka sesungguhnya itulah hasil daripada korupsi yang sedemikian luar biasa. Bukan lagi puluhan juta, ratusan juta, miliaran, tapi puluhan triliun, atau mungkin bisa saja mencapai lebih daripada semuanya itu. Apa yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini? Janganlah kita meninggikan diri. Ayat yang 15 sampai 16, dengarkanlah, pasanglah telingamu. Janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Mengapa seseorang bisa tinggi hati? Karena biasanya apapun yang dikejar dan kemudian yang diperjuangkannya, semuanya adalah untuk diri sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk diri sendiri, maka fokusnya pada akhirnya sewaktu mendapat segala hal itu menjadi orang yang tinggi hati, congkak, dan sombong. Kita belajar bagaimana Tuhan itu tidak menyukai orang yang congkak dan sombong. Sesungguhnya kalau boleh dikatakan orang pribadi yang harus congkak dan sombong sesungguhnya Tuhan, karena di atas Tuhan tidak ada yang lain. Kalau Tuhan yang sudah dalam ketinggian yang maha tinggi, maha agung, maha mulia, tidak ada duanya, tidak ada tandingnya. Tetapi Allah yang sedemikian tinggi, mulia, agung tersebut tidak tinggi hati. Tetapi Allah dengan penuh kasih bagaimana mau turun ke dalam dunia, merendahkan dirinya di dalam Kristus Yesus sampai mati di atas kayu salib untuk setiap kita masing-masing. Lalu apa alasannya kita menjadi orang yang menjadi tinggi hati? Tinggi hati tentu itu akan melukai oleh orang banyak. Karena seseorang yang tinggi hati, dia cenderung akan merendahkan orang lain. Orang kaya akan merendahkan orang miskin. Orang pandai akan merendahkan orang yang tidak pandai. Orang yang berkedudukan akan merendahkan mereka sebagai rakyat jelata. Pemerintah, kepala negara, raja akan merendahkan orang yang di bawahnya. Kalau kita kemudian melanjutkan kepada kalimat berikut pada ayat yang 16. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Allah bisa menghancurkan orang yang tinggi hati dalam sesaat. Firman Tuhan berkata apa? Seluruh yang engkau punya itu akan diruntuhkan oleh Allah. Bukit-bukit akan diliputi senja. Kakimu itu akan tersandung. Dan hari-hari yang dimiliki oleh kita, yang kita anggap terang benderang karena kita kaya, terang benderang karena kita berkedudukan, terang benderang karena kita hebat dan punya pengaruh. Firman Tuhan berkata, semuanya akan dibuat menjadi kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Sahabat seperjalanan, jangan sekali-kali kita berani tinggi hati di hadapan Allah. Karena kekuasaan Allah bisa menghancurkan orang yang tinggi hati.
Bagian-bagian firman Tuhan yang kita pahami, yang kita mengerti sekian lama, orang yang tinggi hati akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Siapa yang terdahulu akan menjadi terkemudian, tetapi siapa yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Apa yang kita sombongkan? Kesombongan biasanya tidak serta-merta tiba-tiba ada. Biasanya orang yang sombong itu bisa saja sebelumnya itu dihina oleh orang, direndahkan. Lalu dia berjuang supaya dia tidak terhina, supaya tidak direndahkan. Dia berjuang, lalu dia mencapai kemajuan dalam banyak aspek, jadi kaya, jadi hebat, jadi pandai. Pada saat itu karena motifnya adalah untuk balas dendam. Ujung-ujungnya yang bersangkutan menjadi sombong. Bukankah ini adalah sebuah karakter lingkaran setan yang membuat orang yang tadinya sabar seringkali dimarahin, ujung-ujungnya dia menjadi pemarah. Orang yang tadinya kemudian rendah hati, tatkala menghadapi orang-orang yang tinggi hati, seringkali merendahkannya. Dia mengalami sakit hati, kepahitan, secara tidak sadar. Lama-lama dirinya pun menjadi orang yang tinggi hati. Tatkala kita mungkin seringkali ditekan, diremehkan, tidak dihargai, sewaktu kita kemudian berhasil, kita juga bisa tergoda untuk meremehkan, tidak menghargai, dan menekan orang lain. Lingkaran setan. Ada sebuah kalimat yang disebut dengan lingkaran setan. Itu asalnya dari mana? Lingkaran setan itulah pekerjaan setan. Setan itu tidak mau kerja satu kali, hasilnya cuma satu kali. Kalau setan sudah merencanakan sebuah program godaan kejahatan, sifatnya lingkaran, maka lingkaran itu akan berputar, akan berjalan seperti roda, menggilas siapapun yang ada di sekitarnya. Itulah dosa dan strategi iblis, kita supaya jatuh dalam dosa. Firman Tuhan berkata, biarlah kita sesungguhnya hanya memuliakan Allah. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Sahabat seperjalanan, tidak ada seorang pun yang sanggup berhadapan dengan Allah. Kita satu hari kelak nanti akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah. Di sanalah kita akan bersujud berlutut siapapun kita. Kita tahu betapa kecilnya, betapa tidak ada artinya manusia, betapa rapuhnya manusia. Sahabat seperjalanan, biarlah kita meninggikan Allah dalam hidup kita dan bukan meninggikan diri sendiri. Kalau ada sikap-sikap dan sifat-sifat kesombongan yang disadari ataupun tidak disadari, yang sudah melukai sedemikian banyak orang, lakukanlah pertobatan saat ini juga, sehingga anugerah kebaikan Allah tidak hanya berbicara mendapatkan anugerah makanan, uang, jabatan, kemudian keberhasilan, tapi anugerah sesungguhnya adalah tatkala kita mengubah hati kita menjadi hati yang penuh dengan kepekaan, yang menjaga hati kita menjadi orang yang rendah hati, yang selalu mengutamakan meninggikan Allah di dalam setiap aspek hidup kita. Marilah sahabat seperjalanan kita belajar, inilah peringatan Allah. Kalau kita tidak mau diubahkan, hati kita tetap sombong, angkuh, dan tinggi hati, ingatlah kegelapan akan menjemput kita. Seperti bagaimana dikatakan pada ayat yang 15. Kakimu akan tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Mari kita berubah supaya kita meninggikan Allah dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin memuliakan Allah dalam hidup kami. Kami berdoa. Amin.